Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimani wa rahmakumullah. Kita teruskan kembali kajian kitab Fatawa wa Mauqifu A'immati wa Ulama'i Ahlussunnah wal Jamaah min Aqaidi Asyiah, atau fatwa dan pendirian ulama sunni terhadap akidah Asyiah yang ditulis oleh Fadilatul Ustaz Muhammad Umar Ba'abullah rahimallahu ta'ala. Kita sampai pada pembahasan akidah Syiah yang kedua tentang a'immatihim, keyakinan orang-orang Syiah terhadap imam-imam mereka, atau bisa dikatakan bagaimana penuhanan orang-orang Asyiah Rafidhah terhadap para imam-imam mereka, khususnya imam yang ke-12 atau 12 imam mereka. Sudah kita baca mukadimahnya, kemudian Al-Ustaz Muhammad Umar Ba'abullah rahimahullah ta'ala membawakan bukti tentang bagaimana penuhanan mereka terhadap imam-imam mereka tersebut. Yang pertama, Anil Mufaddal Ibni Umar an Abi Abdillah alaihi salam, dari seorang yang bernama Mufaddal bin Umar dari Abi Abdillah dari Al-Husain alaihi salam, dia mengatakan, wa kana amrul mu'minin shalawatullah alaihi katsiran ma yaqul. Dahulu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sering mengatakan, ana qasimullah bainal jannati wan nar. Aku adalah sekutu Allah untuk membagi surga dan neraka. Ya, katanya Ali bin Abi Thalib itu punya andil untuk memasukkan orang ke dalam surga ataupun ke dalam api neraka. Wa anal faruqul akbar. Aku adalah pembeda antara al-haq dengan yang batil, antara surga dan neraka. Wa ana sahibul asa wal maisam wa laqad aqarrat li jami'il malaikati war ruhu war rusulu bimisli ma aqarru bihi li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan aku, kata Ali bin Abi Thalib, adalah pemilik asa, yaitu tongkatnya Nabi Musa alaihissalam. Dan semua malaikat, semua arwah, semua rasul itu mengikrarkan bahwasanya aku memiliki apa yang dimiliki oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sekali lagi merupakan bagaimana keyakinan Syiah terhadap Ali bin Abi Thalib. Sekali lagi ini adalah kedustaan mereka terhadap Al-Khalifatul Rasyid Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dan sekali lagi harus kita yakin dengan seyakin-yakinnya Asyiah Rafidhah akdzabul khalq. Mereka adalah makhluk yang paling dusta. Mereka tidak pernah punya rasa malu untuk berdusta terhadap Allah, terhadap Rasul, terhadap para imam-imam mereka. Dan sekali lagi, mereka semuanya adalah orang-orang yang sering melakukan pendustaan atau kedustaan terhadap para imam-imam mereka. Dan imam mereka semuanya sepakat tidak pernah ridha terhadap apa yang diperbuat oleh Asyiah Rafidhah.
Dan sudah kita jelaskan dahulu bagaimana ketika awal munculnya syiar Rafidhah yang dipelopori Abdullah bin Saba al-Yahudi ketika dia menuhankan Ali bin Abi Thalib dengan mengatakan anta huwa, engkau adalah dia, yaitu Allah. Maka Ali bin Abi Thalib pun murka, kemudian membuat parit dan menyalakan api. Anak buahnya Abdullah bin Saba dibakar hidup-hidup di dalam parit yang menyala api di dalamnya. Namun Abdullah bin Saba berhasil lari. Intinya para imam-imam 12 itu semuanya tidak ada yang sejalan dengan syiar Rafidhah. Mereka syiar Rafidhah hanya sekedar berkedok dengan menggunakan 12 nama imam tersebut. Namun intinya mereka adalah akdzabul khalq, adalah orang yang paling berdusta di atas muka bumi ini. Di antaranya bagaimana dia menisbatkan ucapan syirik yang kufur ini kepada Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib tentunya tidak mungkin mengatakan seperti ini. Kata dia bahwasanya para malaikat, para arwah, para rasul semuanya sepakat bahwasanya kedudukan Ali bin Abi Thalib sama dengan kedudukan Nabi Muhammad SAW. Itu jelas-jelas dia adalah kadzib terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam dan terhadap Ali bin Abi Thalib. Walaqad hummilat alayya misla hamulatihi, dan aku diberi amanah beban sebagaimana yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya hamulatur rabbi, yaitu amanahnya Allah Subhanahu wa taala. Wa inna Rasulullah SAW yud'a fayufsa, bahwa saya Rasul SAW dahulu berdoa kepada Allah atau dipanggil oleh Allah, kemudian diberikan pakaian. Wa ud'a fa'ufsa, demikian pula dengan diriku. Wa yastantiku wa ustantaku, demikian pula aku diminta untuk bicara oleh Allah sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa'antiku ala haddi mantiqihi, aku pun berkata sebagaimana ucapannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak seberapa aneh, karena memang kalau mereka berani untuk menyamakan Ali bin Abi Thalib dengan Allah Subhanahu wa taala, apalagi dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, sekali lagi inti daripada pembahasan kita bagaimana penuhanan kelompok Syiah Rafidhah terhadap para imam mereka. Walaqad u'titu khisalan ma sabaqani ilaiha ahadun qabli. Kata Ali bin Abi Thalib, menurut kedustaan mereka orang Syiah Rafidhah, bahwasanya dia mengatakan aku diberi beberapa perangai yang tidak pernah diberikan kepada seorang pun sebelum diriku. Artinya dia atau Ali bin Abi Thalib lebih utama daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alimtul manaya wal balaya, aku mengetahui kematian-kematian dan al-balaya dan malapetaka. Ini sudah kita sampaikan dan akan kita sampaikan insyaallah, bahwasanya mereka meyakini para imam mereka tahu hal-hal yang gaib, ya, tahu kematian-kematian dan balaya. Ini jelas-jelas bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wala tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak ada suatu jiwa pun yang tahu kapan dia akan mati. Tidak ada yang tahu kematian kecuali Allah Subhanahu wa taala. Namun itulah mereka ingin mensejajarkan imam mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, bahkan lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Wal ansab wa fasil khitab, demikian pula aku mengetahui tentang nasab-nasab keturunan dan fasal khitab, ucapan yang paten. Falam yafutni ma sabaqani, tidak ada yang tersembunyi bagiku apa yang telah mendahuluku. Artinya Ali bin Abi Thalib tahu apa yang telah terjadi. Walam ya'zubu anni ma ghaba anni, tidak ada yang tersembunyi bagiku apa yang luput dariku. Mengetahui segala-galanya, padahal tidak ada yang tahu yang gaib kecuali Allah, tidak tahu yang telah berlalu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, sifatnya Allah, dia mengetahui apa yang di depan mereka dan apa yang di belakang mereka. Namun kata mereka, Ali bin Abi Thalib juga tahu apa yang di belakang mereka, masa lampaunya, masa lampau manusia. Kemudian kata mereka, Ali bin Abi Thalib mengatakan, ubasyir biidznillah wa uaddi anhu, aku memberikan kabar gembira dengan seizin dari Allah dan aku melaksanakannya. Kullu dzalika minallah, itu semuanya kata Ali bin Abi Thalib dari Allah. Makanani fihi biilmihi, Allah memberikannya kepadaku dengan ilmunya. Namun ini sekali lagi kedustaan
orang-orang Syiah Rafidhah terhadap Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Apa yang dinukil oleh Al-Ustaz Muhammad Umar bin Abdullah tentang penuhanan Syiah Rafidhah terhadap imamnya mereka itu banyak beliau nukil dari yang sudah sering kita sampaikan, kitab Al-Usul Minal Kafi jilid yang pertama. Ini ya gudangnya ya syirik, kufurnya, kesesatannya Syiah, diantaranya ada dalam satu jilid ini. Sudah kita sampaikan bahwasanya mereka punya ya Al-Kafi karangan Al-Bulaini, sebagaimana kaum muslimin punya Sahih Al-Bukhari karangan Imam Al-Bukhari. Yang anak berita Anda ini bermacam-macam kekufuran mereka, seperti tentang masalah tuduhan mereka terhadap Al-Quran. Quran itu sudah diselewengkan. Demikian pula tentang akidatul bada, Allah Subhanahu wa taala daunnya tidak tahu, kemudian setelah terjadi baru tahu. Itu juga ada dalam jilid yang satu ini. Demikian pula masalah a'immah, ini juga mungkin puluhan riwayat-riwayatnya tentang masalah penuhanan mereka terhadap imam mereka. Di antaranya masalah tadi ini sekali lagi juz pertama, kalau bisa dibuka halamannya 196. Ini sama dengan yang ditulis oleh Al-Ustaz Muhammad Abdullah, karena memang ini fotokopian dari buku beliau. Kita diberi hadiah oleh putra beliau, jazakallahu khairan. Ya. Bahkan di sini ada bab sebelum halaman 196, bab annal a'imma alaihimussalam nurullah azza wa jalla, bahwasanya para imam-imam itu adalah cahaya-cahaya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan mereka mentafsirkan ayat fa'aminu billahi wa rasuli wan nuril ladzi anzalna faqala ya Aba Khalid an-nur wallahu ala imma. Yang ditafsirkan oleh mereka cahaya adalah para imam-imam mereka. Ini tadi sama halamannya 196. Ada bab namanya bab annal a'imma hum arkanul ardi. Bab bahwasanya para imam itu ada rukun-rukunnya bumi. Kemudian disebutkan riwayat-riwayat, di antaranya yang pertama sama dengan yang dinukilkan oleh Al-Ustaz Muhammad Umar bin Abdullah, di antaranya kana amrul mukminin shallallahu alaihi katsiran ma yaqul ana qasimullah bainal jannati wan nari. Aku adalah sekutu Allah dalam membagi surga dan neraka. Kita lanjutkan, intinya sama dengan yang dinukilkan oleh Al-Ustaz Muhammad Abdullah di sini, karena beliau menukil dari buku yang kita pegang ini. Kemudian yang kedua, waqala Ali bin Abi Thalib mengatakan, inni la a'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi. Aku mengetahui apa yang di langit dan apa yang di bumi. Wa a'lamu ma fil jannah wa ma fil nar. Dan aku juga mengetahui apa yang di surga dan juga apa yang di dalam api neraka. Mungkin barangkali Ali bin Abi Thalib juga tahu Syiah di neraka. Wa ma finnar wa a'lamu ma kan wa ma yakun. Dan bahwasanya aku, kata Ali bin Abi Thalib, mengetahui apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi. Nanti akan disampaikan oleh Al-Ustaz Muhammad Abdullah ayat-ayat yang berkenaan dengan ilmu gaib itu hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun inilah bedanya agama Syiah Rafidhah dengan agamanya kaum muslimin. Rasul SAW saja tidak tahu apa yang di surga, apa yang neraka, kecuali setelah Allah naikkan pada waktu peristiwa Isra wal Mi'raj. Allah perlihatkan. Rasul tidak tahu yang gaib. Bagaimana dikatakan Ali bin Abi Thalib tahu yang gaib, atau para imam mereka tahu yang gaib. Ini juga ada dalam kitab mereka Al-Kafi juz yang pertama halaman 261. Halaman 261. Ini ada yang kita beri tanda kuning di sini, ada bab yang berjudul annal a'imma alaihimussalam ya'lamuna ilma makana wa ma yakun. Bahwasanya para imam-imam alaihimussalam mengetahui ilmu yang terdahulu dan apa yang akan datang. Wa innahu la yakhfa'in syai' sallallahu alaihi. Dan bahwasanya para imam-imam itu tidak ada yang tersembunyi sedikit pun bagi mereka. Padahal dalam Al-Quran sifat ini hanya milik Allah. La takhfa alaihi khafiyah. Tidak ada yang sembunyi bagi Allah sedikit pun. Itu sifat Allah Subhanahu wa taala. Namun sifat itu mereka sematkan juga kepada imam-imam mereka. Mereka ingin sekali lagi untuk mensejajarkan imam mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian riwayat tadi ada dalam halaman 261 ini yang
Sama dengan yang kita baca tadi, Imam Abu Abdillah alaihissalam yaqul inni a'lam, atau Al-Husain mengatakan inni la'a'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi. Aku mengetahui apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan aku mengetahui apa yang di surga dan apa yang di neraka. Aku mengetahui apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi. Kemudian yang ketiga, wa qala innallaha tabaraka wa ta'ala inna lillahi tabaraka wa ta'ala ilmain. Kata Abu Abdillah alaihissalam, yaitu Al-Husain, bahwasanya Allah itu memiliki dua ilmu. Ilman azhara alaihi malaikatahu wa anbiya wa rusulah. Ilmu yang Allah tampakkan, Allah berikan kepada para malaikatnya, kepada para nabinya, kepada para rasulnya. Fama azhara alaihi malaikatahu wa rusulahu wa anbiya'ahu faqad alimna. Kata Al-Husain, bahwasanya apa yang Allah ajarkan kepada para malaikat, para rasul, para anbiya, kami juga mengetahuinya. Para imam-imam kami juga mengetahuinya. Wa ilman istasara bihi. Ilmu Allah yang kedua, ilmu yang Allah simpan, Allah simpan untuk dirinya. Fa idza badalillah fi syai'in minhu a'lamana dzalik. Jika Allah menampakkan ilmu tersebut, maka diberikanlah kepada kami. Ya, artinya para mereka tidak tahu ilmu yang kedua ini. Demikian pula dengan para rasul. Maka tidak aneh kalau tokoh-tokoh mereka seperti Al-Khumaini, Al-Halid, dia mengatakan wa min daruriyati madhabina anna li a'immatina maqaman la yablughu malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Akidah kita orang Syiah Rafidhah bahwasanya kita punya imam-imam yang memiliki kedudukan yang tidak bisa digapai oleh malaikat ataupun oleh rasul. Artinya mereka lebih mengutamakan para imam mereka daripada para nabi dan juga para malaikat. Imam mereka itu lebih utama daripada Rasul Nabi Muhammad SAW ataupun daripada malaikat Jibril. Naudzubillah min dzalik. Ini sekali lagi merupakan pelecehan kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, katanya mereka cinta kepada al-baitnya Rasulullah SAW, namun sebetulnya hakikatnya mereka adalah musuh para ahli bait, terutama Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa arada 'ala al-a'imma alladziina kanu min qablina, dan ilmu tersebut ditampakkan kepada para imam-imam sebelum kami. Ini juga ada pada kitab Al-Usul Al-Kafi jilid yang pertama halaman 255. Ini ada bab 255, ada bab annal a'imma alaihimus salam ya'lamuna jami'al ulum allati kharajat ilal malaika wal anbiya wa rusul alaihimus salam. Bahwasanya para imam-imam itu tahu semua ilmu yang diberikan kepada para malaikat, para nabi dan para ar-rusul. Kemudian dibawakan riwayat tadi. Ini sekali lagi bagaimana mereka melecehkan para malaikat, melecehkan para al-anbiya, terutama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, an Abi Abdillah annahu qala, dari Abu Abdillah Al-Husain alaihissalam radhiyallahu anhu, beliau mengatakan innallaha khalaqa ulil azmi minar rusul wa faddalahum bil ilmi. Bahwasanya Allah menciptakan ulul azmi, Ibrahim atau Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Muhammad SAW. Dan Allah mengutamakan mereka dengan ilmu. Wa awrasna ilmahum, dan kami pun mewarisi ilmu para ulul azmi tersebut. Wa fadlahum, dan mewarisi keutamaan mereka. Wa faddalana alaihim fi ilmihim, dan Allah Subhanahu wa taala mengutamakan kami di atas mereka dalam keilmuan mereka. Ini sekali lagi bagaimana mereka mengatakan kami lebih utama daripada ulul azmi tersebut. Wa 'allama Rasulullah SAW ma lam ya'lamu, dan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan Rasul apa yang mereka tidak ketahui. Wa 'allamana ilma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ilmahu, dan kami diajarkan oleh Allah ilmunya Rasulullah SAW dan ilmunya para ulul azmi. Kalau ini dinukil dari kitab lain yang berjudul Basairud Darajat, juz yang kelima halaman 248. Intinya bagaimana penulis di sini Al-Ustaz Muhammad Umar Abdullah yang membawakan bukti-bukti yang nyata dari kitab-kitab mereka bahwasanya inilah kekufuran orang-orang Syiah Rafidhah.
terutama tentang imam-imam mereka. Yang kelima, riwayat dari Abi Abdullah Al-Husain, dia berkata, inna dunya lil imam wal akhirata lil imam yadauha haitsu yasha wa yadfa'uha liman yasha. Sesungguhnya dunia itu milik para imam, ya, dan akhirat juga milik para imam. Ya, kita ini apa? Ngontrak kepada mereka, ya. Inna dunya lil imam, dunia itu milik imamnya mereka, akhirat milik imamnya mereka. Padahal Allah mengatakan wa innalana lal akhirata wal ula. Milik kita lah, milik kami lah, kata Allah, dunia dan akhirat. Namun kata mereka, dunia akhirat milik para imam-imam mereka. Imam-imam itulah yang meletakkan bagi siapa yang dia kehendaki dan memberikannya kepada siapa yang dia kehendaki. Ini Al-Kahfi, tetap jilid yang pertama tadi, halaman 409. Ini ya mungkin hampir separuh kitab ini berkaitan dengan masalah para imam-imam mereka. Intinya tadi bagaimana mereka menuhankan para imam-imam tersebut. Kalau kita mau buktikan lagi, ini sebetulnya bukan 409, mungkin babnya ini 407 ya. Tepatnya 407. Itu ada bab yang berjudul Annal arda kullaha lil imam alaihissalam. Dunia ini, bumi ini semuanya milik para imam. Kemudian disebutkan riwayat ayat diantaranya tadi yang kita baca. Dan masih banyak riwayat yang lainnya. Kemudian yang berikutnya, Qala Mirza Muhammad Hadi Al-Khurasani. Ini penukilan dari kitab lain lagi, dari seorang tokoh Syiah Ar-Rafidhah yang bernama Mirza Muhammad Hadi Al-Khurasani. Dia berkata, qala sallallahu alaihi wasallam, innal jannah khuliqat liman ahabba aliyan. Kata Mirza Muhammad Hadi di sini, sesungguhnya surga itu diciptakan bagi yang mencintai Ali. Wa in asar rasulah, meskipun orang itu memaksiati ar-rasul. Jadi tidak apa-apa orang maksiat kepada Rasul, namun cinta apa? Cinta. Kalau sekedar cinta, ya bisa jadi apa? Orang-orang yang musyrik, yang kafir, seperti misalnya Abu Thalib cintakan kepada anaknya Ali bin Abi Thalib, apakah masuk surga? Padahal Rasulullah mengatakan Abu Thalib, ya, ayahnya Ali bin Abi Thalib masuk dalam api neraka meskipun apa? Di permukaan api neraka tersebut. Ya, sekali lagi ini bagaimana pelecehan mereka kepada Rasul SAW. Nggak apa-apa maksiat kepada Rasul, yang penting cinta kepada Ali bin Abi Thalib. Padahal dalam Al-Quran, Allah mengancam, wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu nar. Barang siapa yang memaksiati Rasul, memaksiati Allah dan Rasulnya, dan melampaui batasan-batasan Allah dan Rasulnya, maka apa? Yudkhilhu nar, Allah masukkan dalam api neraka. Namun inilah sekali lagi, ya, agama orang Syiah Rafidhah qatalahumullah, mereka melecehkan Rasulullah SAW dengan mengatakan surga itu diciptakan bagi yang mencintai Ali meskipun dia memaksiati ar-Rasul. Wa khuliqatin nar liman abghadha aliyan, dan neraka itu diciptakan bagi yang memusuhi Ali wain atau ar-Rasul meskipun dia mentaati ar-Rasul. Naudzubillah min dzalik. Bagi kalau kata mereka, kita yang dituduh benci kepada Ali bin Abi Thalib itu masuk neraka meskipun kita apa? Taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini dalam kitab Risalatul Islam wal Mu'jizah halaman 276 oleh tadi Mirza Muhammad Hadi Al-Khurasani. Meskipun sudah sering kita sampaikan, tidak semua apa yang mereka tuduhkan atau apa yang mereka tuduhkan kepada Ahlussunnah wal Jamaah semuanya adalah kadzib, semuanya dusta. Kita semuanya wajib cinta kepada Ahlul Bait, wajib untuk cinta kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Namun cinta yang sesuai dengan kadarnya, bukan cinta buta, bukan cinta di atas kejahilan, bukan di atas penuhanan. Sebagaimana kita sering kita sampaikan bahwasanya di antara sumber kesyirikan di atas muka bumi ini adalah al-ghulu fi sholihin,
yaitu berlebih-lebihan dalam mencintai, menghormati, mengagungkan orang-orang as-soleh. Kalau betul dia orang soleh, apalagi dia ahlul bait, wajib untuk kita mencintainya. Namun tidak boleh kita menuhankan mereka. Beda antara cinta dengan menuhankan. Kita cinta Rasul, namun kita nggak boleh menuhankan ar-Rasul. Bahkan itu yang diperintahkan oleh ar-Rasul SAW. Rasul bersabda, la tutruni kama atati nasara Isa ibn Maryam. Janganlah kalian berlebih-lebihan dalam menyanjung diriku, sebagaimana orang-orang Kristen, orang-orang Nasara berlebih-lebihan dalam menyanjung Nabi Isa alaihissalam. Inna ma'ana abadun, aku hanyalah hamba Allah. Faqulu Abdullahi wa Rasul, katakanlah aku adalah hamba Allah dan utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda antara cinta dengan menuhankan. Kita wajib cinta Rasul, kita wajib cinta kepada ahlul baitnya Rasul yang beriman dan bertakwa kepada ar-Rasul SAW. Namun kalau ahlul baitnya Rasul tidak beriman, tidak bertakwa, itu bukan ahlul bait. Tidak boleh kita mencintai mereka, karena Rasul sendiri yang mengatakan awsaqu iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Sekuat-kuat tali keimanan, cinta karena Allah dan benci karena Allah. Meskipun ahlul bait, meskipun mendapatkan akta notaris dia adalah ahlul baitnya Rasul, kalau dia syirik atau dia berbuat kebid'ahan, maka tetap ada al-bara, berlepas daripada mereka. La tajidu qauman yu'minu billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadallahu wa rasulah. Kata Allah, ciri orang yang beriman yaitu apa? Tidak berwala, berloyalitas kepada yang menentang Allah dan Rasulnya. Meskipun apa dari ahlul bait, meskipun apa punya bukti yang otentik dia keturunan Rasulullah SAW. Namun kalau nggak beriman, nggak bertakwa, tidak ada kecintaan kepada mereka, apalagi sampai kepada derajat kepada murtad dan sebagainya. Kita cinta kepada Ali bin Abi Thalib, cinta kepada ahlul bait yang beriman dan bertakwa, namun tidak boleh kita berlebihan dalam mencintai mereka. Inilah bedanya kita dengan mereka-mereka yang sekedar mengaku cinta ahlul bait, padahal hakikatnya mereka adalah orang yang melecehkan ahlul bait. Yang ketujuh, warawa al-Kulaini fi kitab al-Kafi tahta bab innal a'imma ya'lamuna mata yamutun wa annahum la yamutuna illa bi ikhtiyarin minhum. Ini sudah kita sampaikan kemarin. Kulaini dalam kitabnya Al-Kafi tadi meriwayatkan dalam suatu bab yang berjudul para imam-imam itu tahu kapan mereka mati dan mereka tidak mati kecuali dengan kehendak mereka sendiri. Ini dalam halaman 285. Ini mungkin yang belum pernah melihat, kita perlihatkan bagaimana jauhnya mereka daripada al-Islam. Ini kadang ada kesalahan halaman di sini. Kita mau lebih otentik lagi. Itu bukan 285, itu kebalik ya. Dirubah saja, dibetulkan biar kalau antum ditanya tidak dituduh kita berbuat dusta. Itu 258 bukan 285. Makanya kebalik. Ya kan, di situ kan halaman 2 kalau yang bahasa Arabnya 285. Namun di buku aslinya sini 258 kebalik ya. Di sini sekali lagi ada tulisan bab annal a'imma alaihimussalam ya'lamuna mata yamutun wa annahum la yamutuna illa bi ikhtiyarin minhum. Bab bahwasanya para imam alaihimussalam mengetahui kapan mereka mati dan mereka tidak mati kecuali dengan kehendak mereka sendiri. Ini yang sudah kita sampaikan. Ini agamanya mereka seenak udeli dewe ya. Ini tidak punya. Makanya Rasul mengatakan di dalam tasahi fasna masyid. Jika kalian tidak punya rasa malu, berbuatlah sekehendakmu. Inilah agama Asyi'ar Rafidhah. Mereka bukan memang kalau dikatakan manusia kita ragu apakah mereka manusia betulan atau keturunannya apa itu. Ini demikian pula di sini pada halaman berikutnya 259 ada riwayat bahwasanya inna amral mu'minin alaihissalam qad arafa qatilahu wal laila allati yuqtal fiha. Bahwasanya Ali bin Abi Thalib tahu kapan atau siapa pembunuh beliau dan malam hari ketika beliau terbunuh.
wal maudhi' alladhi yuqtal fihi, dan di mana beliau akan dibunuh. Padahal sekali lagi Allah mengatakan wala tadri nafsum madza taksibu ghadan. Namun kata mereka, Ali bin Abi Thalib tahu siapa pembunuhnya, kapan dia meninggal, dan kapan beliau dan di mana beliau meninggal dunia. Dan sudah kita sampaikan, kalau begitu kenapa kalian kok meratapi Al-Husain ketika meninggal dunia? Kalian merayakan setiap bulan Muharram. Kalau kalian meyakini Al-Husain tahu kapan dia mati, jangan diratapi, itu kehendak Al-Husain. Kalau kalian meratapi, kalian marah-marah, berarti kalian tidak cinta kepada Al-Husain. Pada Husain meninggal dunia karena kehendak dia sendiri. Namun itulah Asyiah Rafidhah, mereka mengatakan apa yang mereka terkadang tidak mereka pikir. Ini sekali lagi dalam bab bahwasanya para imam mengetahui kapan mereka mati dan mereka tidak mati kecuali dengan kehendak mereka sendiri. Sekali lagi halamannya 258 bukan 285. Ini 7 riwayat yang disampaikan oleh Al-Ustaz Muhammad Umar bin Abdullah rahimahullah taala tentang penuhanan orang-orang Asyiah Rafidhah terhadap para imam mereka. Kalau kita mau tambahkan masih dalam kitab ini. Kalau kita kaji mungkin satu malam nggak habis-habis tentang masalah kekufuran mereka terhadap imam mereka. Ini bab yang sebelumnya masih halaman 258 ada ucapan bab annal a'imma alaihissalam idza sya'u an ya'lamu alim. Para imam-imam itu kalau mereka berkehendak untuk mengetahui sesuatu pasti mereka bisa mengetahui sesuatu tersebut. Demikian pula dalam halaman 264 ada bab annal a'imma alaihissalam law sutira alaihim la akhbaru kullu amrin bima lahu wa alaihi. Para imam-imam itu seandainya mereka ditutupi, diberikan hijab, mereka akan sanggup memberikan kabar tentang keadaan setiap manusia, kebaikannya ataupun kejelekannya. Tidak ada yang tersembunyi bagi para imam-imam tersebut menurut orang-orang Syiah Ar-Rafidhah. Saya rasa cukup untuk membuktikan bahwasanya mereka orang Syiah Rafidhah adalah orang-orang yang menuhankan para imam-imam mereka. Kemudian kata Ustaz Muhammad Umar bin Abdullah, laqad balagha al-ghuluw wal itraf wat tahrif wat takhrif wal iftira bi syiati an nasabu ila aimatihim zuran annahum qalu anna aimata syiati khuliqat arwahum min nuri azamatillah. Dan tidak cukup hanya apa yang kita sampaikan tadi itu saja tentang bagaimana penuhanan mereka, berlebihannya mereka dalam menyanjung para imam mereka, sampai kepada mereka mengatakan bahwasanya para imam Syiah itu roh-roh mereka, arwah-arwah mereka diciptakan dari cahaya keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak jauh beda dengan agamanya orang-orang Nasara yang mengatakan bahwasanya Isa alaihissalam itu adalah cahaya Allah, merupakan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kata mereka, imam-imam mereka diciptakan dari cahaya keagungan Allah, cahaya sifat Allah. Wa khuliqat abdanuhum min tinatin makhzunatin maknunatin tahtal arsy. Dan bahwasanya jasad atau badannya imam-imam Syiah itu diciptakan bukan dari tanah di dunia ini, namun dari tanah yang disimpan di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan sembarangan manusia. Kama anna arwah Syiah, setelah ngangkat derajat imam mereka, tentunya Syiah ini sebagai pengikut ikut juga andil seperti itu. Kata mereka, kama anna arwah Syiah khuliqat min tilka tinatin makhzunatin maknunah tatal arsy. Demikian pula dengan arwah-arwahnya orang-orang Asyiah Rafidhah, mereka juga diciptakan dari tanah yang tersimpan di bawah al-arsy. Semua sekali lagi, sudahlah, yang warasnya lah sudahlah. Wa abdanu syi'ati khuliqat min tinatin makhzunatin maknunah duna tinatil ula. Demikian pula dengan jasmaninya, badannya orang Syiah itu diciptakan dari tanah yang tersimpan
di bawah arsy, namun derajatnya masih di bawah para imam-imam mereka. Ya. Allati minha kadzalik khuliqat ajsadul anbiya, yang mana jasanya anbiya itu juga diciptakan dari tanah sebagaimana tanahnya mereka. Jadi para anbiya ini apa? Mengikut kepada Syiah. Bukan para anbiya yang lebih utama, namun anbiya ini ikut-ikutan apa? Syiah. Walladzi laisa li ahadin siwahu nasibun fi hadzal maqam tsani. Ya, kata mereka, ya, ini hanya kekhususan, keistimewaan orang-orang Syiah Rafidhah. Ya, kita semuanya ini ya tanahnya tanah apa? Tanah liat di sini nih. Ya, kita ya hina kata mereka. Wa hadzal imtiyaz wa tilkan mada allati minha khuliqatu Syiah wa immatuhum kama anna sairal bashar min ghairi Syiah wa immatiha khuliqu min tinatin min sijjin. Ya. Adapun kita orang-orang selain Syiah Rafidhah, maka kita ini diciptakan dari tanah yang paling bawah dari kerak bumi. Ya. Ini sudahlah, kita ya sudahlah mengalah karena kita nggak mau mengadili orang-orang gila ini. Ya. Mereka adalah al-majanin, ya, membuat agama sa'ena udil dewi. Hum hamajun linnar wa finnar. Bahkan mereka mengatakan kita ini adalah bahan bakarnya api neraka. Ya. Masihkah kita yang mengatakan mereka saudara kita, sedangkan mereka jelas-jelas memproklamirkan permusuhan dengan kita, dengan kaum muslimin. Hakada bil harfil wahid taqulu wa tataqidu Syiah. Inilah yang diucapkan dan diyakini oleh orang-orang Syiah Ar-Rafidhah. Sebagaimana orang-orang Yahud. Orang Yahudi menganggap kita adalah apa? Khinzir, kita dianggap sebagai hewan kata mereka. Maka inilah yang juga diambil oleh Syiah Rafidhah karena mereka adalah anak-anaknya orang Yahudi. Wa hadza kabiru ulama'ihim wa muhadditsihim al-Kulaini yashra hadhil khurafa fi kafihi alladhi aradahu ala imami al-ghaib wa ajarahu atau wa ajarahu bi anna hadzal kafi kafin li syiatina. Dan apa yang kita sampaikan tadi yang dikenal dengan istilah al-aqidah at-tiniyah, ya, akidah tanah yang diyakini oleh Syiah, inilah yang diucapkan oleh tokoh utama mereka yaitu Al-Kulaini, masih tetap dalam kitab ini Al-Kulaini dan Al-Kafi ini, ya. Yang mana dulu pada mukaddimah pembahasan kitab ini sudah kita jelaskan bahwasanya ya di antara khayalnya mereka Al-Kulaini ketika mengarang kitab Al-Kafi ini itu sempat apa? Disuruh ngoreksi Imam Mahdinya mereka yang fiktif, ya. Kemudian Imam Mahdinya mereka mengatakan hadza kafin li syiatina. Ya, buku ini cukup untuk apa? Syiah kita. Makanya dikatakan oleh para ulama ini adalah referensi induk orang-orang Syiah Ar-Rafidhah. Kalau ada yang mengingkari akidah-akidah seperti ini adalah takiyahnya orang Syiah. Karena apa? Ini buku induk mereka yang diyakini oleh Imam Mahdinya apa? Mereka. Ya, kalau nggak percaya juga dengan kitab ini, ini adalah orang-orang Syiah Rafidhah. Kitab induk mereka meyakini tentang akidah tutiniyah. Fabinan ala ijazati dzalikal imam al-ghaib sumya kitabul Kulaini al-Kafi. Maka dari rekomendasi Imam Mahdinya itulah maka kitab ini dikatakan al-Kafi dari kata-kata kafin li syiatina. Sekali lagi penamaan kitab ini dengan al-Kafi sesuai dengan apa? Rekomendasi Imam Mahdinya mereka yang tidak akan pernah ada. Namun itu adalah khayalannya mereka. Namanya orang nggak waras seperti itu, halusinasi. Ya. Kemudian yang pertama disebutkan riwayatnya an iddatin min ashabina, dari sebagian sahabat-sahabat kami, an Ahmad ibni Muhammad, an Abi Isa al-Wasiti, an ba'di ashabina, an Abi Abdillah alaihissalam. Intinya kembali kepada Al-Husain alaihissalam. Dia berkata, innallaha khalaqana min illiyin wa khalaqa arwahana min fawqi dzalik. Sesungguhnya Allah menciptakan kita dari al-illiyin. Kalau antum baca surat Al-Mutaffifin, inna kitabal abrara lafi illiyin. Catatan orang yang baik itu ada di illiyin, yaitu surga. Ya, adapun inna kitabal fujjar lafi sijjin. Sijjin itu apa? Di dalam neraka.
Ya, kata mereka itu diciptakan dari tanah yang ada di surga, sedangkan kita apa? Dari api neraka. Ya. Kalau nerakanya Dajjal nggak apa-apa, kita mau. Mereka apa? Pakai surganya Dajjal. Ya. Karena Dajjal kata Rasulullah SAW punya neraka, punya surga. Yang masuk nerakanya Dajjal masuk surganya Allah. Yang masuk surganya Dajjal itu masuk nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah surganya orang-orang Asyi'ar Rafidah. Kata Al-Husain, sesungguhnya Allah menciptakan kita dari Iliyin, dari surga. Wa khalaqa arwahana min fawqi dzalik. Dan Allah menciptakan roh-roh kami, arwah kami dari atas itu semuanya. Wa khalaqa arwaha syiatina min Iliyin. Dan Allah menciptakan arwah syiah kita itu dari Iliyin. Wa khalaqa ajsadahum min duni dzalik. Dan jasad-jasad mereka diciptakan yang dari bawah Iliyin itu. Famin aji dzalikal qaraba bainana wa bainahum wa qulubuhum tahinnu ilaina. Dan karena kekerabatan itulah antara kami dan mereka, kita diciptakan dari tanah yang ada di Iliyin, wa qulubuhum tahinnu ilaina, dan hati-hati mereka itu condong kepada kami, kata Al-Husain. Ini ada dalam kitab Al-Kafi halaman 389. Sudah ada. Ya, satu saja kita contohkan. Ya, ini babnya 389 kitab Al-Hujjah. Bab khalqu abnal a'imah wa arwahihim wa qulubihim alaihissalam. Yaitu tentang penciptaan badan dan roh-roh atau arwah-arwah serta hati-hati para al-imam. Kemudian riwayat yang pertama sama dengan yang kita baca tadi. Kemudian riwayat yang kedua insyaallah akan disampaikan oleh Al-Ustaz Muhammad Abdullah pada pertemuan yang akan datang. Sudah ya. Ya, itu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala membinasakan orang-orang Syiah Rafidhah di mana saja mereka berada dan menyelamatkan kaum muslimin dari fitnah Syiah Rafidhah sepanjang zaman. Wallahu taala wa hudawana lil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.